jabatan itu adalah amanah, bukan hak. Itu adalah penghargaan, kepercayaan kepada kita. Kalau kepercayaan itu diberikan, kita syukuri. Kalau dicabut juga kita syukuri. Jangan kita istilah mandelingnya juga membawa gunting bola-bola, ya. Tapi bawalah jahit domu-domu. FM Sansarasi Suara Satu Kata Penumpang Pasti selalu di hati. Terima kasih sahabat di Start FM, Anda masih bersama kami di program Ruang Paslah, eksklusif dan inspiratif, menghadirkan narasumber kita di siang hari ini, yaitu seorang sekretaris daerah Kabupaten Mendeng Natal, yaitu Pak Ghazali Pulungan. Baik sahabat di Start FM, seperti yang kami sampaikan tadi, Anda bisa mengakses siaran ini atau siaran live ini lewat laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM Penyambungan, atau mungkin bisa langsung di live streaming kita di www.startfmmadinah.com, dan juga di Instagram kita Radio Start 102,6 FM. Buat Anda yang ingin berpartisipasi boleh menggunakan layanan WA dan SMS kita di 081291721177. Kami mohon maaf untuk kali ini kita tidak buka layanan teleponnya karena waktu Pak Sekda atau Pak Ghazali di studio sangat singkat sekali. Baik, Anda boleh nanti lewat kiriman WA dan SMS saja ya. Bagaimana Bang, saya terus cerita dulu waktu Abang. Saya tahu memang Abang punya waktu saat ini rapat bersama DPR gitu Bang ya. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Bagaimana sih sebenarnya Bang rasa menjadi seorang sekretaris daerah itu? Kata orang enak atau bagaimana gitu lah. Ya baik, terima kasih. Sebagaimana Adinda sampaikan tadi, memang sekretaris daerah sesuai dengan levelnya adalah merupakan puncak karir dari seorang PNS atau kita kenal sekarang dengan ASN ya. Memang di setiap daerah hanya satu sekretaris daerah, dan itu eselon tertinggi di setiap level pemerintahannya. Sebagai suatu jabatan tertinggi tentu ada suka duka ya, dan juga tantangannya yang paling banyak ya, karena seperti disampaikan pepatah, makin tinggi pohon makin banyak, makin kuat anginnya, begitu kira-kira. Jadi sebagaimana Dinda tahu juga, ini saya memang yang kedua kali menjabat sekda. Dulu memang menjabat sekda sebagai hanya pelaksana tugas. Tapi tahunan juga Bang kan? 2009 sampai 2011 Adinda. Tuh, 2 tahun itu sebenarnya hampir 2 tahun lebih. Hampir 2 tahun. Udah matang benar kalau dalam posisi pengalaman gitu kan. Betul. Dan sekarang memang selama karir saya, sejak saya diangkat jadi CPNS 1 Juli 1990, begitu saya PNS itu sudah langsung diberikan amanah oleh Kepala Bapeda Tapsel pada saat itu sebagai Kepala Seksi Pendidikan Pemerintahan. Masih kasih waktu itu, baru 2 tahun lah, 2 tahun pegawai ya, langsung dikasih amanah. Kemudian berjalan waktu sampai dengan 2004 saya diangkat lagi untuk jabatan eselon lebih tinggi, namanya sama-sama Kepala Seksi, tapi eselonnya lebih tinggi sedikit. Eselonnya lebih tinggi. Pakai A dan B gitu Bang. Ya betul. Ya betul. Ya. Eselon 4A gitu. Betul. Dulu kasih di Bapeda itu masih eselon 5A. 5A ya. Kemudian dikasih jabatan Kepala Seksi di Dinas Pariwisata eselon 4B. 4B ya. Nah, terus berjalan sampai dengan pemekaran Kabupaten Mendeng Natal. Dan untuk Adinda ketahui dan masyarakat Madinah ketahui, pada saat saya di Bapeda sebagai Kepala Seksi, alhamdulillah disitulah digodok pemekaran Kabupaten Mendeng Natal ya. Jadi pada saat itu kita fasilitas masih sangat terbatas, masih dulu sebelum ada komputer ini. Komputer ini apa dulu namanya? Alat cetak peta. Kemudian juga untuk bahkan pakai stabilo masih. Stabilo ya? Membuat peta pemekaran Kabupaten Mandailing Natal ini.
Saya ikutlah menstabilo Wilayahnya. wilayah yang akan masuk sebagai Kabupaten Mandailing Natal itu. Bersama dengan senior-senior kita, ada juga Pak Sapii, ada juga mendiang Pak Somad, karena dulu digorok di Bapeda ini, Bapeda Tapanuli Selatan. Bang Amru Rangkuti satu lagi. Amru Rangkuti dia di sebagai kabak pemerintahan pada saat itu. Betul. Udah apa kali ya Bang ya, kabak pemerintahan itu udah eselonnya udah sekali ya. Nah, itulah bergulir kita sampai dengan pemekaran tahun 1998 sesuai Undang-Undang Nomor 1298. Kemudian diresmikan pada bulan 3 tahun 99. Iya 99 ya. Itu ya. Pertama kali langsung ikut kita langsung ya. Karena pada saat itu didata seluruh pegawai yang berasal dari Kabupaten Mandailing Natal, yang asal dari Mandailing, betul. Kecamatan Siabu, apa Kota Nopan sampai ke Natal sana. Nah, pindah kemari. Ya, pindah kemari. Nah, pada saat itu saya dihunjuk dipercaya menjadi sekretaris Bapeda. Nah, itu Bapedanya Pak Masrudin ya Bang ya? Masih Pak Masrudin pada pertama kali Madinah kita, betul. Almarhum. Baik, itu tadi kan ada menganalogikan, Abang menganalogikan semakin tinggi ya semakin kencang gitu ya, anginnya gitu ya. Sebagai sekretaris, angin apa yang paling Abang rasakan paling kencang? Angin kritik, angin tugas dan beban atau apa? Yang pertama tentu mungkin kritik masyarakat, karena sebagaimana Adinda sampaikan tadi, sekretaris daerah itu adalah koordinator kebijakan untuk OPD. Sementara pengambil keputusan kan Bapak Bupati. Ya, artinya mengkomunikasikan, mengkoordinirnya sampai ke tingkat teknis, begitu kira-kira ya. Ada kesulitan yang Abang rasakan saat ini? Kalau kesulitan sebetulnya karena kita sudah sudah pernah menduduki jabatan eselon ke-9, eselon 2 ke-9 lain dengan sekretaris daerah ini. Ke-9. Salah satunya lah Bang, saya ingin tahu saja eselon 2 yang salah satu apa yang dari 9 itu. Kepala Bapeda, Kepala Bawasda, dulu Bawasda masih, Inspektorat itu masih Bawasda. Iya, Bawasda pernah juga Bang ya? Pernah juga. Kemudian kependudukan itu eselon 3 waktu itu Bang. Asisten 1, Asisten 3, Kadis Hutbun, Kadis PMD, Kadis staf ahli, kependudukan, dan luar biasa ya. Berarti udah paham benar bagaimana sebenarnya mengkoordinir OPD ini gitu Bang ya. Insya Allah. Agak kesulitan Bang saat ini untuk mengkoordinir OPD? Pada hakikatnya tidak, karena Pak Bupati kita juga sudah memberikan garis ya. Kepada seluruh OPD dan juga Sekda. Hal-hal sesuatu yang akan dilaksanakan OPD harus melalui sekretaris daerah, kecuali dalam hal-hal yang sangat mendesak, urgen ya Bang. Sangat mendesak. Ya. Oke, Bang, gimana sih caranya Abang untuk melakukan komunikasi itu? Saya sebetulnya sepele saja. Sepele. Saya mendudukkan diri secara proporsional. Artinya saya adalah bawahan bupati. Ya. Tapi saya juga adalah koordinator daripada OPD. Nah, tentu OPD ini harus saya berikan garis-garis juga, bagaimana untuk menyampaikan sesuatu kepada pimpinan, bagaimana etika birokrasi, kemudian bagaimana tata krama, dan juga bagaimana substansi yang harus disampaikan kepada Bapak Bupati Mandailing Natal. Itu mengkoordinirnya gitu Bang. Iya. Pernah nggak Abang komunikasinya seperti apa yang dilakukan? Karena kan berbagai macam karakter kepala dinasnya ini. Oh, ini orangnya harus begini, apalagi ada kekuatan-kekuatan lain di dalam gitu. Ada nggak bilik-bilik itu Bang, kabar-kabar di dalam itu? Disitulah kita proporsional dalam arti luas. Gitu. Harus pandai
menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya. Ini dinas-dinas teknis ini ya agak ini ada OPD apa yang paling bandel bang? Bandel, gak ada yang bandel maksud saya apa? Yang sulit berkoordinasi dengan sekda gitu. Pada hakikatnya alhamdulillah, karena seperti saya sampaikan tadi, saya menempatkan secara proporsional, tidak terlalu mendikte, bahkan saya cenderung mungkin dianggap oleh kawan-kawan sangat demokratis, jadi mereka juga biasa menyampaikan unek-unek mereka kepada kita. Jadi kalau yang istilahnya yang agak kurang koordinatif sebetulnya tidak ada, terbukti dengan ini kasus corona kita ini, yang virus corona lagi, yang fenomena yang pandemi ini. Alhamdulillah semua bersatu. Ya, sekda sebagai koordinator, bahkan sebelumnya adalah ketua gugus tugas ya. Karena ada peraturan baru, maka ketua gugus tugas sekarang sudah bupati. Jadi pada saat itu kita saling bahu-membahu, tidak ada yang yang tidak ada yang tidak respect terhadap sesuatu yang kita sampaikan. Itu cara abang berkomunikasi demokratis, kemudian memberikan membuka saran dari mereka begitu bang. Betul. Memusyawarahkan segala sesuatu saya lemparkan dulu sama mereka. Nah, baru masukan baru kita putuskan. Nah, seorang sekda itu kan juga karena dia koordinator, tentu ada fungsi koordinator, dia fungsi evaluator. Ya. Cara abang mengevaluasi OPD ini bagaimana, Bang? Kita kan ada, meskipun tidak lagi tidak terlalu diumumkan, terlalu diketahui orang. Publik itu ada Baperjakat, itu ya. Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat. Nah, sekda kan sebagai ketua di situ. Ya, kita tentu melakukan evaluasi. Nah, baik secara tertulis maupun secara lisan, itu kita sampaikan kepada Bapak Bupati Mandailing Natal perkembangan terhadap pelaksanaan ataupun kinerja dari setiap OPD itu. Ya. Dan ada sanksi itu bang ya? Sesuai dengan sesuai dengan level ketidakmampuan atau kelalaian yang bersangkutan. Ya, mulai dari yang ringan sampai yang sedang sampai yang berat. Berarti sudah berapa kali sih sebenarnya abang memberikan sanksi administrasi atau peringatan gitu? Kalau yang menyampaikan itu kan harus PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, yaitu Bapak Bupati Mandailing langsung. Jadi kita hanya memberikan saran dan beliau yang memberikan teguran. Berarti pembinaan itu tetap ada pada sekda gitu. Lakukan pembinaan terhadap kepala-kepala dinas yang barangkali kurang respon terhadap kebijakan atau kurang cepat dia mengaplikasikan perintah pimpinan gitu bang. Iya. Jadi tetap yang menjadi evaluator tetap sekda, tapi yang pengambil keputusan adalah Bupati Mandailing Natal. Ya. Baik, semakin asik, tapi sayang sekali waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. Bagaimana kita lanjut aja bang yang 10 menit ini ya. Silakan. Kita tidak break dulu maksudnya. Iya, boleh. Kita tahan dulu iklannya. Baik. Tentu sebagai sekretaris daerah itu boleh dikatakan waktunya tidak seperti ASN yang lain, artinya 9 jam bekerja gitu. Seorang sekda itu kan boleh dikatakan 24 jam bekerja meskipun tidak di posisi di ruang kerja gitu. Kapan saja waktu dibutuhkan, kapan saja diminta oleh pimpinan termasuk bupati dalam hal ini, seorang sekda itu harus siap siaga gitu Bang. Benar. Prinsip itu abang pegang itu. Betul. Kita memang kalau jadwal jam kerja kita itu jam 8 sampai jam 5. Nah, tapi kita lebih sering berada di kantor lebih dari jam itu. Berarti jam berapa abang di kantor? Kalau rata-rata jam 6 menjelang maghrib baru kita pulang. Berangkatnya jam berapa? Jam 7.30. 7.45. Karena kebetulan kita sudah di rumah dinas sekarang lebih dekat gitu. Ya, jadi 7.45 kita sudah berangkat. 7 sampai jam 6, lebih dari 12 jam. Katakan lagi bekerja lagi misalnya di sana hampir 20 jam atau bahkan 18 sampai 20 jam abang bekerja gitu ya.
seorang istri yang tercinta itu apakah tidak pernah protes? Bang, waktunya ke sana aja sama aku nih, kapan nih waktunya nih? Apa bagaimana itu? Kebetulan istri juga adalah PNS, seorang guru, jadi dia juga sampai jam 3 masih berada di sekolah, sehingga tidak terlalu terasa yang yang tidak kebersamaan itu. Jadi kita pulang jam 6, yang istri sudah di rumah jam 3, ya hanya sekitar 3 jam yang kecuali mungkin ada acara ataupun rapat pada malam-malam hari, itu baru kita hadir. Ya kita tahulah Bapak Bupati kita ini kan orangnya pekerja, bahkan bisa jadi 24 jam kerja beliau ini. 32 jam mungkin ya. Kalau ada waktu 32 jam bisa jadi 32 jam. Ya. Berarti sama istri itu quality time-nya itu dari jam berapa ke jam berapa lah itu Bang? Abang usahakan nggak maghrib di rumah atau bagaimana gitu? Iya betul, memang itulah yang kita pakan, diusahakan maghrib di rumah, kemudian baru jam-jam 9 kalau ada rapat atau dipanggil Pak Bupati, atau ada posko seperti sekarang ini, jam 9 baru kita keluar untuk beraktivitas di luar lagi. Makan bersamanya, makan ya itulah ya. Makan setelah maghrib itulah. Antara jam 7 sampai jam 8 begitulah kira-kira. Anak-anak nggak protes Bang? Anak-anak kebetulan 5 orang semua, cowok semua, dan bersekolah di luar semua. Luar semua? Iya. Sendiri ya? Jadi tinggal berdua lah di situ sama ART. ART ya? Iya, ART. ART itu asisten rumah tangga ya? Iya. Nah, itu apa yang Abang rasakan kalau sudah berduaan lagi nih? Terasa pengantin baru lagi nggak nih kira-kira? Kalau usia kan sudah 56 ini Adinda. Jadi berarti itu adalah pengantin rasa nenek-nenek. Rasa nenek-nenek, betul. Tapi katanya semakin tua kan semakin keinginan untuk bersama itu kuat gitu Bang. Iya, tapi karena kita sudah terbiasa memang bekerja all time. Jadi sudah terbiasa lah. Tidak terlalu dipermasalahkan lagi kebersamaan itu. Oh iya. Nanti kalau sudah kita pensiun sama-sama ya udah terus-terusan lah bersama gitu Bang. Iya betul. Mungkin itu satu apanya ya. Oke, Bang. Nah, setelah terpilih melewati ujiannya pada lelang jabatan itu tahun 2019 yang lalu, kemudian masalah banyak diajukan dalam pemaparan makalah saat itu. Kenapa sih sebenarnya alasan ini? Apa sih sebenarnya yang mendasar alasan Abang ini mau jadi sekda? Karena sudah 9 putaran eselon 2 bikin jadi sekda atau bagaimana gitu Bang? Ini pertanyaan yang berat ini sebetulnya. Ini di ujung nih. Kalau dijawab nanti sebenarnya kurang enak. Tapi karena amanah dari Bapak Bupati Mandailing Natal, kita juga ingin melihat Madinah lebih maju lagi ke depan. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi lebih banyak melalui jabatan sekretaris daerah ini. Jadi itulah alasan makanya saya melamar ataupun ikut seleksi jabatan sekretaris daerah ini. Ya. Apa sih sebenarnya rahasianya sehingga bisa mengemban tugas yang begitu banyak itu? Apa rahasianya? Tipsnya apalah sebenarnya? Kembali seperti saya sampaikan tadi, saya memposisikan diri secara proporsional gitu. Kemudian tidak pernah mau melawan kepada pimpinan. Pernah dulu sini sebagai kilas balik pada saat pelantikan dulu saya kepala Bawasda. Pada saat itu masih Pak Amro. Kemudian dibacakanlah SK ini. Di SK ini
masih tercantum jabatan saya sebagai asisten 1. Asisten 1 ya. Seharusnya dilantik sebagai asisten 1. Tapi saya diberitahu dilantik sebagai kepala Bawasda. Asisten 1 adalah mendiang Pak Aswar Indra ya. Yang almarhum mantan sekda kita. Senior abang lah itu ya, Bang. Ya, jadi saya tidak protes, tidak legowo. Kemudian yang kedua, pada saat Adinda tahu peralihan jabatan dari Pak Bupati, Pak Amruk ke Pak Dayat ya, pada saat itu kan sempat sempat heboh juga itu. Ya. Malamnya kita masih cipika-cipiki sebagai ketua panitia penyambutan. Paginya sudah diterima surat, bukan SK, surat pemberitahuan dicopot dari jabatan pelaksana tugas sekda. Sementara gantinya tidak ada. Nah, kemudian kawan-kawan banyak yang datang, baik LSM maupun wartawan. Bagaimana kalau kita buat unjuk rasa besar-besaran? Tidak. Saya PNS. Suatu saat saya akan perlu sama Pak Bupati, saya bilang. Nah, jadi saya tidak melakukan apapun, tidak melakukan protes, tidak melakukan apalagi perlawanan, tidak. Saya terima karena saya PNS. Dan jabatan itu adalah amanah, hak prerogatif daripada Bupati. Ya. Berarti kan ini memang seringkali jabatan sekda itu karena sudah berada di jabatan puncak menggunakan kekuatan itu main politik, itu juga seringkali gitu, Bang. Abang sama sekali nggak mau ya? Saya sama sekali, bahkan itulah ya dipancing salah satu panitia selek pansel sekda hari itu. Anda ada minat untuk untuk setelah sekda membangun kekuatan, kemudian juga mau mencalonkan dia? Saya sama sekali tidak ada minat. Saya tidak pandai berpolitik. Saya hanya bisa sebagai ASN, saya bilang. ANS murni ya, Bang? Ya. Sebenarnya Abang bukan tidak pandai berpolitik. Dari kemampuan pengalamannya sebenarnya mampu, cuma tidak digunakan dalam kapasitas kita sebagai ASN gitu, Bang. Bisa itu jadi. Memang kunci utamanya itu adalah loyal terhadap pimpinan. Nah, itulah harapan saya kepada adik-adik kita, junior-junior kita juga. Jabatan itu adalah amanah, bukan hak. Itu adalah penghargaan, kepercayaan kepada kita. Kalau kepercayaan itu diberikan, kita syukuri. Kalau dicabut juga kita syukuri. Baik, Bang. Ini Kabupaten Mandailing Natal sudah berusia lebih dari 22 tahun. Ini sudah masuk ke kita 21 tahun. 21 tahun setelah berdiri. Tentu sebagai sekda ada target Abang, misalnya apa target Abang untuk mewujudkan seperti apa yang disampaikan oleh visi misi Bupati dalam periodenya gitu, Bang? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa visi misi Bupati 2016-2021 itu adalah mandiri ekonomi. Itu pada titik mandiri ekonomi. Jadi makanya kita sangat mendukung program-program Bapak Bupati Mandailing Natal yang sudah meletakkan fundamentasi atau dasar untuk kemandirian ekonomi itu, yaitu kawasan ekonomi khusus, kemudian pengembangan kopi seluas lebih kurang 102.000 hektar, kemudian juga pengembangan pisang, kemudian nanas dan lain-lain, direncanakan sekitar 50.000. Berapapun nanti realisasinya, ini akan sangat membantu kemandirian ekonomi masyarakat. Kemudian juga Bandara Malintang yang otomatis akan mempermudah para investor untuk menanamkan investasinya di Kabupaten Mandailing Natal. Otomatis kalau investasi berkembang, tenaga kerja juga dibutuhkan. Tentu tenaga kerjanya akan direkrut dari daerah. Otomatis ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi tadi. Berarti targetnya adalah bagaimana mengejar pada periode yang ini kemandirian ekonomi itu dengan membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang perekonomian sentra-sentra ekonomi kita, termasuk kopi tadi, kemudian ada pisang apa dan segala macam. Benar sekali. Oke, Bang. Kemudian itu targetnya dalam hal untuk mencapai tujuan itu. Nah, kita terakhir ini sudah berada di pukul 11. Waktunya sudah cukup, Bang?
Atau kita lanjut lagi? Saya rasa sudah cukup karena Cukup, Pak ya? Ketua, mohon maaf ini Pak Ketua DPRD ya? kita sudah menunggu saya. Beliau sekarang sangat disiplin waktu ini, Oke. Pak Ketua Dewan Baiklah. kita ini. Terakhir lah Bang, harapan Abang nih terhadap masyarakat kita ini sebagai sekda dan juga sebagai personal, sebagai seorang Gozali Pulungan gitu Bang, ya. Yang pertama tentu saya mengharapkan kepada masyarakat luas agar memberikan kontribusi dan partisipasi dalam mewujudkan visi misi pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Dalam arti mari kita rajut kebersamaan, mari kita bangun kekuatan sehingga kita bisa maju bersama. Tidak ada, jangan kita istilah Mandailing bingka-bingka begitu. Kita bersatu padu, kita rajut kekuatan kita bersama sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jangan kita istilah Mandailingnya juga membawa gunting bola-bola, ya. tapi bawalah jahit domu-domu. Itu Bang. Baik, makasih Bang atas kebersamaannya karena waktu yang menyita kita karena memang begitu banyak tugas seorang sekretaris daerah yang kebetulan sudah ada agenda rapat di kantor DPR. Baik sahabat di Start FM, setiap orang punya tujuan, namun tujuan hanya akan bisa dicapai dengan rencana dan impian serta keberanian untuk melangkah dengan upaya maksimal. Banyak yang bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semakin keras usaha yang dilakukan akan semakin besar pula kemungkinan berhasil pencapaian tujuannya. Demikian Ruang Paslah kali ini dengan tamu kita, seorang sekretaris daerah Bapak Gozali Pulungan. Tuntas sudah jumpa kita, insya Allah kita akan kembali bersua minggu depan dengan tema dan narasumber berikutnya yang selalu menginspirasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. 102.6 FM.